Oke, selamat pagi para pemirsa. Jumpa dan ketemu lagi dengan saya, Mr. Montaha. Pada kali ini, saya akan mengupas tentang kata house. Di mana kata house ini kalau kita tulis terdiri dari huruf H, kemudian O, kemudian U, kemudian S, kemudian E. House ya kalau ditulis ya, house. Kalau diucapkan house, kalau ditulis HUC, dibaca house. Kata house ini masuk pada kategori kata benda ya. Jadi house ini artinya masuk kelompok kata benda. Lalu kemudian kalau kita ditanya house itu apa jenisnya, kita jawab noun atau kata benda. Nah, dari mana kita tahu kalau house itu adalah kata benda? Taunya dari mana? Jawabannya adalah taunya dari beberapa ciri yang melekat pada kata benda. Bahwa kata benda itu bisa kita ketahui dari beberapa ciri yang dimiliki. Apa itu? Ciri kata benda itu apa? Ciri yang pertama adalah dari segi makna, dari segi arti. House adalah kata benda. Kok tahu? Taunya dari mana? Dari artinya. House artinya rumah. Ya rumah itu kan benda. Ya berarti house itu noun. Taunya dari mana? Dari artinya tadi. Dari sini dapat kita tarik satu kesimpulan. Oh, berarti noun itu salah satu di antara tanda dan cirinya adalah bisa ketahui dari segi maknanya. Oke, ini hanya pendapat pribadi saya. Ini tidak ada di dalam literatur, tetapi menurut hemat kami, ya sepertinya tidak bisa dibantah bahwa noun itu bisa house itu bisa kita katakan sebagai noun, taunya adalah dari maknanya, dari segi arti daripada house itu sendiri, bahwa house adalah bermakna rumah. Kemudian yang kedua, house itu noun. Salah satu di antara tanda yang lain adalah didahului dengan kata the, dengan artikel the, kata sandang the house, misalnya the mengawali daripada house. Asalnya house didahului the menjadi the house. The house ada awalan the, artinya rumah itu. Jadi the itu bermakna itu, the house rumah itu. House ini adalah noun. Kok tahu? Dari mana kita tahu bahwa house itu adalah noun? Taunya adalah dari kata the yang mengawalinya atau mendahulunya. Dari sini jelas bahwa the ini bisa
dimaknai sebagai pertanda bahwa kata setelahnya itu adalah noun, tidak mungkin yang lain. Setiap kata yang kedahuluan oleh the, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah noun. Dari sini bisa dapat kita jadikan satu patokan bahwa kata itu bisa disebut noun jika memiliki ciri atau tanda, ialah dengan mendapatkan awalan the. Setiap ada kata yang didahului oleh the, maka kata yang bersangkutan termasuk kelompok jenis kategori noun atau kata benda. Mantap, jelas. Berikutnya, house itu bisa dibilang noun karena ada awalan o. Tadi awalan the ya, sekarang awalan o. Kalau awalan bo bermakna itu, sekarang awalan o. Oh house. Oh house artinya sebuah rumah. Oh house artinya sebuah rumah. House ini adalah noun. Dari mana kita tahu? Tahunya adalah karena dapat awalan artikel o yang artinya sebuah. House. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Inggris, lalu kemudian kata itu didahului atau diawali oleh kata "o", seperti "a house", maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah jenis kelompok kata benda atau noun. Oleh karena itu, noun bisa dilihat cirinya atau tandanya. Salah satu di antaranya adalah diawali oleh artikel "a", a house, sebuah rumah. Haha, itu kan seperti tadi sudah kita temukan berapa? Untuk menentukan suatu kata itu adalah kata benda, sudah 3 ya. Dari segi arti. Yang kedua diawali the. Yang ketiga diawali a. Berarti kata yang bersangkutan jelas-jelas kata benda. Kemudian yang terakhir mungkin ini. Ciri tanda kata benda yang terakhir adalah diakhiri oleh tanda jamak pada benda yang bersangkutan. Misalnya house itu rumah, tapi rumahnya cuma satu, belum merupakan benda jamak. Sekarang dijamakkan, ditambahkan s, menambahkan huruf s di akhir kata benda itu. House menjadi houses. House satu rumah, houses banyak rumah. House sebuah rumah, houses beberapa rumah. Houses ini noun ataukah bukan? Kita jawab houses adalah noun atau kata benda. Dari mana kita tahu bahwa houses itu adalah noun? Dari mana? Apa petunjuknya? Jawabnya adalah dari petunjuk yang menandai kata tersebut. Apa itu? Ditandai dengan simbol jamak. Apa itu? S. Jadi kalau ada benda, kemudian benda itu diakhiri dengan huruf S, nah, ini sudah mengarah pada satu petunjuk. Oh, berarti benda ini adalah noun. Benda ini adalah kata benda. Kata ini adalah kata benda. Taunya adalah karena mendapat simbol akhiran daripada kata benda. Jika jamak, maka cara jamaknya adalah diakhiri atau ditambahkan dengan huruf S. Sehingga yang terjadi adalah house menjadi houses. Nah, houses merupakan kata benda. Jadi itulah untuk mengetahui ciri-ciri noun.
untuk mengetahui ciri-ciri kata benda dalam bahasa Inggris, ada 4 macam. Yang pertama, kita ketahui bahwa kata ini adalah termasuk kata benda, taunya adalah dari arti. House artinya rumah. Oh, berarti house itu benda karena artinya rumah. Yang kedua, karena diawali the house. House ini berarti eh, noun atau benda karena dapat awalan the. Kemudian ciri yang ketiga dapat awalan a. House. House ini masuk kategori benda atau noun kalau dalam bahasa Inggris. Mengapa? Dari mana kita tahu? Taunya adalah dari awalan a, artikel yang mendahului. A house, sebuah rumah. Dan kemudian yang terakhir adalah dari simbol jamak pada kata benda dengan akhiran S. House jadi houses. Apakah houses ini benda? Iya. Apakah houses ini noun? Iya. Dari mana kita tahu? Dari simbol jamak. Dari huruf S yang mengakhirinya sebagai simbol atau tanda bahwa kata yang bersangkutan adalah noun. Jadi noun itu jika dijamakkan caranya itu tadi tinggal menambahkan huruf S sehingga bisa dibuat satu patokan setiap kata yang ditutup diakhiri dengan huruf S. Oh, ini itu menandakan sebuah kata yang masuk pada kelompok kata benda jamak atau noun. Mantap, mantap, mantap. Ya, inilah namanya konten ya. Jadi yang dibicarakan adalah edukasi kalau saya. Edukasi saya ya seputar bahasa Inggris, boleh grammar, boleh gramatikal, boleh tata bahasa, boleh kalimat, apapun. Yang penting konten, yang penting ada isinya. Isi kontennya adalah ya ngebahas tentang, ya kalau saya sih tentang bahasa Inggris suka saya. Dengan cara ini saya menjadi mantap, menjadi ingat kembali, menjadi terbiasa untuk menjelaskan setiap materi, termasuk ini hanya kata host, saya bicarakan menjadi beberapa menit ya. Kalau nggak ngonten mungkin ya nggak seperti ini. Dan nggak masalah bagi saya. Yang penting tetap semangat enjoy dan ini merupakan tinggalan bagi saya. Sewaktu-waktu saya nanti sudah meninggalkan dunia ini, maka inilah yang saya tinggalkan kepada anak cucu kami. Oke, saya pikir itu cukup. Sekian, mantap dari saya, Mister Muntaha, dan wassalam.